Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Paul. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jika di video sebelumnya kita belajar mengenai dua bangun datar yang sebangun, di kesempatan kali ini kita akan fokus belajar mengenai dua bangun datar yang kongruen. Apa sih kongruen itu? Mau tahu? Tonton video ini sampai selesai. Nah, istilah lain dari kongruen adalah sama dan sebangun. Artinya bisa dikatakan dua bangunan kongruen sudah pasti sebangun. Artinya ukuran sisi-sisi yang seletak atau ukuran sisi-sisi yang seletak sama panjang. Sebangun diartikan ukuran sudut-sudut seletaknya sama besar. Dengan kata lain, kongruen itu artinya sama bentuknya dan ukurannya. Sebagai contoh nih, perhatikan segi empat berikut. Ada 4 buah segi empat. Perhatikan segi empat yang pertama dan segi empat yang kedua. Sekarang, karena kongruen itu harus sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar, artinya kita harus cek satu persatu. Gambar 1 dan 2, apakah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar? Ya, betul sekali, sudut yang bersesuaiannya pasti sama besar. Kenapa bersesuaian sama besar? Karena ini 90 derajat, 90 derajat ya. Ini juga 90 derajat, 90 derajat. Karena mereka segi 4 ya, sudutnya tegak lurus. Jadi besarnya pasti sama. Yang kedua, yang kita cek adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya sama atau tidak. Kalau di sebangun, perbandingannya yang kita cek, tapi kalau kongruen, panjangnya yang kita cek. Sekarang kita cek. Segi empat yang pertama mempunyai panjang 6 cm. Sedangkan persegi panjang yang kedua memiliki panjang 3 cm. Apakah panjangnya sama? Tidak. Begitupun dengan lebarnya di sini 4, di sini 2. Karena 4 tidak sama dengan 2 dan 6 juga tidak sama dengan 3, artinya sisi yang bersesuaian atau sisi-sisi yang seletaknya itu tidak sama. Nah, karena sisinya tidak sama, artinya bangun yang pertama dan bangun datar yang kedua merupakan tidak kongruen. Ya. Sampai sini paham ya? Sekarang coba kita perhatikan segi empat yang pertama dan segi empat yang ketiga. Nah, sudah dipastikan ya bahwa sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Karena bentuk keduanya segi empat yang sama. Selanjutnya, apakah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang? Kita lihat sini lebarnya 4, di sini 4, di sini 6, di sini 6. Sama gitu. Maka kesimpulannya segi empat yang pertama dan segi empat yang ketiga adalah kongruen. Gampang kan? Sekarang kita cek yang terakhir nih. Perhatikan segi empat yang pertama dan segi empat yang keempat. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian di sini sudah jelas ya, tidak sama karena yang satu 90, yang satunya lagi ini kurang dari 90 ya. Maka tidak memenuhi sudut yang samanya. Walaupun ya panjang sisi yang seletak atau panjang sisi yang bersesuaian sama, ini 6, di sini 4. Ya, ini memenuhi tapi sudutnya tidak memenuhi. Karena ada salah satu yang tidak memenuhi syaratnya, maka kesimpulannya bangun datar yang pertama dan bangun datar yang keempat tidak kongruen. Gimana? Cukup mudah ya untuk soal seperti ini? Nah, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya bahwa dua bangun datar dikatakan kongruen. Yang pertama, jika sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Yang kedua, jika sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, sebagai contoh nih, ada dua buah segitiga yang kongruen. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Nah, ini simbol dari kongruen ya penulisannya. Yang jadi pertanyaan adalah, tentukanlah besar sudut L, sudut A dan sudut B, panjang KM dan KL, dan panjang BC. Karena dua segitiga tersebut adalah kongruen, artinya mereka punya sudut yang sama besar. Sudut-sudut yang bersudut sama besar. Nah, sekarang yang kedua,
Karena dia kongruen juga kedua segitiga tersebut, maka panjang sisinya sama semua nih. Kalian lihat, panjang LM-nya 6. Di segitiga ABC sudah ada dua sisi yang ada panjangnya, yaitu 7 dan 4. Artinya karena kedua segitiga ini panjangnya sama, ya berarti 6 ada di mana? 6 cm akan menjadi panjang si BC di segitiga kedua. Ya, sudah dipastikan bahwa 6 ini adalah panjang dari BC. Nah, selanjutnya kita tentukan sudutnya. Kalian lihat 6. 6 ini terletak di garis LM, yang mana ada sudut 50 di sini. Ya. Dan ada sudut L. Maka kesimpulannya sudut L ini adalah berapa? Sudah pasti 70 derajat. Karena di sini ada 70. Dan 70 berarti sudut B-nya berapa di sini? Pasti 50. Ya kan? Karena 6 ini terletak di antara 70 ya sudut C dan sudut B. Sama di gambar pertama, 6 ini terletak di sudut L dan sudut M. Nah, maka dengan mudahnya kita bisa menentukan sudut A-nya berapa. Sudut A-nya pasti adalah sisanya, yaitu 60. Nah, tinggal kita lihat sisi korespondensinya. Ya. KL, kira-kira KL itu bersesuaian dengan siapa? KL itu ada di garis yang ada sudut 60 dan 70. 60 dan 70 siapa? 4. Berarti sini 4 cm. Maka KM, ya, garis yang berada di sudut 60 dan 50 nih, ini dan sini. Maka sudah pasti ini panjangnya adalah 7 cm. Karena dia kongruen. Oke, karena kita sudah menemukan panjang semua sisinya dan sudutnya, kita dengan mudah bisa menjawab soalnya. Sekarang kita jawab yang A, sudut L. Besar sudut L. Sudut L berarti 70 derajat. Sudut A, 60 derajat. Sudut B, 50 derajat. Gimana? Mudah ya? Ini kalian hanya menentukan sudut-sudut yang bersesuaian dan juga panjang sisi yang bersesuaian. Selanjutnya panjang KM. KM adalah 7 cm ya. Dan KL 4 cm. Terakhir panjang BC. BC panjangnya adalah 6 cm. Gimana? Cukup mudah ya untuk soal seperti ini? Agar lebih paham, kita lihat contoh berikutnya. Nah, ada dua buah segitiga nih. Pada gambar di atas, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Artinya, sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudutnya juga sama besar semua. Tentukanlah panjang dari DE, EF, dan BC. Ini sangat mudah ya. Sekarang, di sini ada sudut X ya. Sudut X ini berarti korespondensinya ke sini nih. X itu sama dengan si E. Nah, sudut yang bulat nih, korespondensinya di sini. Dan sudut yang ini ada di sini. Nah, kalau udah seperti ini udah gampang ya. Sekarang kita lihat clue-nya. Di sini 8 cm itu adalah panjang AC, di mana garis AC ini ya terletak di sudut yang ini nih ya, dan sudut yang si X. Kita cari di gambar kedua sudut yang X dengan sudut yang melengkung. X dan melengkung itu berarti di sini nih. Si FE. Maka FE sudah pasti adalah 8 cm. Nah, berikutnya nih, panjang AB itu ya kan terletak di sudut X dan sudut bulat. X dan bulat yang mana? Nih, ED. Maka sudah bisa dipastikan bahwa panjang ED itu adalah 10 cm. Berarti panjang BC-nya berapa? Panjang BC pasti 9 cm. Karena terletak di sudut lengkung dan sudut bulat nih, garis yang ini. Oke, kita sudah menemukan semuanya, tinggal kita isi yang A, panjang DE. DE udah pasti jawabannya 10 cm. Panjang EF. EF pasti 8 cm. Terakhir, panjang BC 9 cm. Selesai. Gimana? Cukup mudah ya untuk menentukan bangun datar yang kongruen. Cukup sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya.
Jika ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.